Kita ke informasi berikutnya. Pencurian sepeda motor di Prinsewu, Lampung berujung kejar-kejaran menegangkan di jalanan. Seorang pelaku melepaskan tembakan dari senjata api rakitan. Polisi mengungkap identitas dua pelaku curanmor yang diamankan warga di Pekong Pangurjo, Sukoharjo, Kabupaten Prinsewu, Lampung. Keduanya adalah PS 33 tahun dan SA 28 tahun, warga Lampung Tengah. Polisi menjelaskan korban bernama Herman, 37 tahun, mendapati motornya digasak kedua pelaku setelah mendengar alarm berbunyi. Korban lalu mengejar, namun salah satu pelaku menodongkan senjata api rakitan dan melepaskan dua tembakan. Beruntung tak mengenai sasaran. Korban pun berhasil menjatuhkan motor yang ditumpangi pelaku. Pelaku PS sempat mencoba menembak lagi, namun senjatanya macet. Kedua pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi sasaran amuk massa sebelum diserahkan ke polisi. Dari tangan pelaku disita barang bukti mulai dari senjata api rakitan berisi 3 peluru hingga kunci letter T. Keduanya terancam pasal 365 KUHP serta dijerat Undang-Undang Senjata Api dengan hukuman seumur hidup hingga mati. Dari Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, saat jam masuk kantor, pegawai Dinas Tenaga Kerja di Pelalawan Riau dikejutkan dengan temuan seorang pria yang tertidur di dalam sebuah ruangan. Ternyata pria tak dikenal tersebut adalah seorang maling yang kelelahan. Maling nih. Ketiduran. Pegawai perkantoran Bakti Praja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dikejutkan dengan temuan sosok pria tak dikenal tertidur pulas di dalam ruang bendahara kemarin pagi. Pegawai bersama aparat yang ada di lokasi berusaha membangunkan. Dan benar saja, ternyata pria tersebut adalah seorang maling. Dalam pengakuannya, pelaku sengaja masuk melalui plafon samping dan mengambil sejumlah barang berharga. Namun karena terlalu mengantuk, pelaku memutuskan untuk tidur. Kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci. Selain barang curian yang telah pelaku kumpulkan, ditemukan juga tas pelaku yang berisikan berbagai macam kunci yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Ya, pagi tadi, kita menjelang masuk jam kantor, salah satu anggota saya masuk ke ruangan di ruang bendahara. Pertama ditemukan itu ada rokok, tas gitu. Jadi curiga. Pas dilihat di gudang ditemukan orang yang tidak dikenal itu lagi tertidur. Ada perkirakan mungkin pencuri yang tertidur gitu, karena kami tak kenal orangnya. Nah, karena orang tidak kenal, ruangan kita kunci, lalu kami menghubungi Satpol PP dan Polres. Karena pihak kantor tidak merasa dirugikan, pelaku hanya dikenakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelaku pun diizinkan pulang. Pihak Dinas Dinaker, kemudian pihak Disnaker membawa tersangka ini ke Polsek Pangkalan Kerinci. Namun karena barang belum sempat diambil, pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek tersebut dan melakukan secara berdamai. Nah, kita pihak kepolisian bang tidak melanjuti kasus ini? Tidak melanjuti kasus karena kedua belah pihak telah berkata untuk berdamai dan pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek. Sebelumnya, kasus pencurian di perkantoran Bakti Praja sudah sering terjadi. Namun hingga kini, pelakunya tidak pernah tertangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Tiki Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke NTT. Tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi.
Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain. Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi juga telah menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Di samping itu ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon pade. Jalannya boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Sementara tim SAR gabungan kembali temukan 1 jasad korban banjir. Korban pun dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Data dari BPBD, hingga kini korban meninggal dunia akibat banjir bandang Bali sebanyak 18 orang. Anggota SAR Bali kembali temukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini, total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai sedikitnya 18 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Ya, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Pagi tadi pun para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih di sini. Harapannya apa nih, Pak? Nah, katanya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan nih, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ayus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau kondisi terdampak banjir di Denpasar, Bali. Iya, Pak, saya itu, Pak.
Didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Prabowo tiba di kawasan Kumbasari, Denpasar, Bali. Prabowo kemudian berkeliling ke permukiman warga dan sempat mendengarkan keluhan warga. Iya, nanti kita bantu ya. Ya, kasih Pak ya. Ini jualan apa? Sama kopi.